Tapi si Ken barusan Iya. Oh iya ada ngechat Ken gue ya. lagi. Udah ada Ken ya. Iya. Malas banget Ken dan gitu Kenapa Ken dia? asli Di dah. perut ikan paus nih ya. Bang, kalau gue ada di dalam perut ikan paus, Iya. kayak gue bakal diam aja deh. Kenapa tuh? Kan ikan paus itu Iya. udah basi banget kan itu ya. Kan itu teka-teki udah basi banget ikan paus Biasa. ya Allah Ken. Ikan-ikan mah nggak bisa gerak, ikan Ikan paus paus itu biasa udah banget, basi Ken. banget Ken ya Allah Ken. Wah dia nge-WhatsApp gue juga. WhatsApp juga. Iya, Kenapa dia? Kenapa dia? Iya. Bang, gue ada tebak-tebakan ikan lain kok. Dia bilang gitu. Iya, apa tuh? Heeh. Ikan apa yang lehernya goyang-goyang? Ikan tuna. Tuna-tun. Iya. Ken. Males banget, Ken. Males banget. Males banget Ken. Males banget Ken. Janganlah, janganlah. Oh, anjing gua enggak ketemu lagi. Hari ini kita akan bercerita soal cerita Nabi Yunus ya. Yes. Yang dimana Nabi Yunus. Nabi Yunus ini sambil ini kita ngabuburit teman-teman. Jadi kalau nanti tiba-tiba kita udahan karena azan maghrib. Iya. Kita Jadi harus dahulukan buka puasa kan. Betul. iya kita harus dahulukan buka puasa benar. Nah Nabi Yunus ini ya kayaknya netizen juga udah pada tahu ya. Ya mungkin kalau dari mukanya Oza tahu Nabi Yunus gak? Tahu. Dari mukanya Oza. Buset. Langsung ngejudge. Masa lu ngejudge amal Iya. baik orang apa enggak dari mukanya Iya. kayak ini kayak enggak sholat deh masa gitu. Nggak tahu lah Oza pasti ya. Nabi Yunus yang famousnya adalah dia ditelan Telan ikan sama paus. Telan ikan paus. Iya. Jadi sedikit fakta Nabi Yunus itu ditelan selama 40 hari ya. 40 hari dalam perut ikan pausnya. Apa diutus tadi? Nabi Yunus itu bertahan hidup di dalam perut ikan paus sperma atau hiu ini yang diutus Allah seringkali dikaitkan dengan jangka waktu 3 sampai 40 hari. Fakta uniknya, beliau selamat berkat kebiasaan bertasbih di masa lapang serta tasbihnya terdengar oleh para malaikat dari dasar laut. Nah, jadi kan Oke. cerita sedikit nih soal Nabi Yunus Yeah. based on yang gue ceritakan guru-guru agama aja ya. Yeah. Jadi kalau ada salah-salah ya dibenerin aja. Nabi Yunus ini kan memang diceritakan adalah nabi yang gampang putus asa Slow. Jadi gampang putus harapan kayak umatnya disuruh bertobat nih. Dikasih tahu sama Nabi Yunus kalau 40 hari kalian nggak mau bertobat akan ada siksaan dari Allah. Nggak ada yang mau dengerin umatnya Nabi Yunus. Kaum yang maksiat ini nggak ada yang mau dengerin. 40 hari nggak ada yang ikut Nabi Yunus, nggak ada yang mau tobat, nggak ada. Akhirnya ngambek Nabi Yunus, cabut. Nah, Nabi Yunus yang begitu tipikalnya tuh. Tapi nanti dihukum sama Allah, langsung dikasih makan ikan itu. Nah, ketika cabut ini benar-benar kejadian nih, ada bencana alam lah dalam tanda, gue lupa tuh bencana alamnya apa, tapi ada kejadian bencana alam sehingga Nabi Yunus ini kabur juga. Nah, bingung kabur kemana, tiba-tiba ada kapal, ikut naik kapal. Nah, pas di tengah laut oleng tuh kapal, sehingga pas kapal ini oleng harus ada satu orang yang dibuang ke laut. Akhirnya undian tuh warga di kapal ini, orang yang naik kapal ini diundi. Pas diundi selalu 3 kali selalu nama Nabi Yunus yang keluar. Bingung tuh Nabi Yunus tuh. Kok diundi menang terus? Kok diundi menang terus? Nah, bingung dia tuh udah. Akhirnya dia dilempar ke laut, dimakan sama ikan. Dan dia selama 40 hari di dalam perut ikan Di dalam itu. perut ikan paus itu selama 40 hari. Dan di situ Nabi Yunus sadar bahwa dia salah jadi orang yang berputus asa gitu. Jadi buat cowok-cowok nih yang suka putus asa nih, setiap kali sama pacarnya, udah deh terserah kamu aja deh, aku ngikut kamu aja, kalau emang putus aja, dimakan ikan lo. Dia karena Kasih tahu aja lu. karena putus asa itu menurut gue itu lah. Iya. Sampai berkali-kali nama dia yang keluar terus tuh. Kalau coba dia agak suuzon dikit aja. Kok nama gue mulu? Iya, kok nama gue mulu nih. Ini kalau dia pasrah putus asa terus sih. Lu mundinya fair gak nih? Iya, gitu, bener. ya kan? Iya pasti kalau Nabi Yunus begitu ya zaman sekarang. Iya. Wah ini curang nih, ini ada kecurangan nih. Pasti nggak fair nih gitu-gitu kan. Kalau dia mau suzon, mungkin dia undi lagi lah gitu-gitu. Kok si Tono nggak keluar nih nama Tono nih gitu-gitu curang. Apa lu semua kertasnya lu namain nama gua ya gitu. Kalau Itulah. Nabi Yunus misalkan zaman sekarang gitu ya. Iya juga ya kalau dia mau suzon ya. Benar. Iya makanya itu dimakan ikan 40 hari tuh bertahan di dalam ikan Dalam perut ikan paus ya. di dalam dasar laut tuh. Iya, dia berdoa terus tuh di situ sampai akhirnya dikeluarkan dari mulut ikan paus. Keluar dari ikan paus, umatnya langsung 100.000. Karena udah melihat keajaiban. Iya, gitu, maksudnya udah bener kata Nabi Yunus ada siksa gitu-gitu. Beneran ada bencana alam, ada azab.
Keluar tuh akhirnya dari itu followersnya langsung 100.000. Iya, jadi kan kalau bahasa followers. dia kan pengikut, dia kan pengikut Nabi Yunus, makanya Pengikut, gitu. pengikut. Nggak kira-kira ya kalau apa ya? Udah makro masuk. Influencer followers kan gitu sih. Masa influencer udah banyak, makro. banyak. Udah influencer makro tuh, udah bukan mikro tuh. Iya. Jadi kalau misalkan let's say lu dimakan sama ikan paus gitu ya. Di zaman itu gitu. Ya kita misalkan. bayangkan lah, misalkan Nabi Yunus kan bertasbih terus lah, wajar gitu. Kalau di era sekarang nih, misalkan lu dimakan ikan paus gitu, Za. Di era sekarang nih, ngapain lu, Za? Kalau di dalam perut, jangan ampe lah kalau di era sekarang. ya nggak, siapa tahu kan lu dimakan kalau di ikan zaman paus. dulu, di zaman itu gue adalah Iya. umat Nabi Yunus yang dimakan paus gitu di dalam perut, paling gue Iya. ya bodybuilding lah ya. Maksudnya seenggaknya gue keluar keker gitu. Jadi gue udah Bener. doa olahraga gitu ya kan. Bodybuilding. Dan kan gue olahraga keringetan, jadi pausnya juga kayak Iya. ini apa sih asam-asam gitu. Nah jadi pausnya lebih cepet mengeluarkan gue gitu. Bodybuilding ya. Iya, Lu di dalam perut paling gua olahraga palingan. ikan paus bodybuilding. Lu kepikiran apa sih lo kalau di dalam perut ikan paus lo selama 40 hari nggak ngapa-ngapain? Paling gue apa ya, paling gangguin tenggorokan dia sih. Iya. Iya, kayak kita aja ada duri ikan pasti nyangkut, pasti kayak kita pengen Iya. Maksudnya udah lakan. dipukul-pukul gitu ya. Ayo gitu ya. Itu pausnya juga udah cerita ke paus-paus temennya kayak, Iya. gue perut gue kenapa ya? Kenapa ya? akhir-akhir ini?" Iya bener. Terus Aneh kalau banget buang air kagak pernah kebuang nih, kayak Iya. ada terus di dalam perut gitu ya. Iya juga ya, maksudnya bingung. Gue juga kalau misalkan di dalam Perut paus. perutnya ikan paus, jujur aja gue juga bingung sih mau ngapain gitu. Maksudnya kan gue pasti duduk kayak begini ya perut ikan paus pasti gitu kan. Awalnya pasti gitu dulu. Iya, pertama kayak oh gini ya perut ikan paus ya. Tuh, lama-lama tidur, bangun, tidur lagi kan. Anggap aja gue bukan yang kayak Nabi Yunus kan orang mulia lah. Iya. Dia bertasbih gitu kan. Kalau gue kan berarti kan manusia biasa lah gitu. Iya. Pasti gue kayak wah gila ya perut ikan paus. Gini-gini amat ya ternyata ya. Awalnya cuma bangun tidur ngeliat perut ikan paus gitu-gitu. Lama-lama tuh udah mulai coba ngobrol-ngobrol sama ikan paus. Oh, denger dari dalam. Iya, ikan paus. Dari dalam. Denger aku nggak ikan paus gitu-gitu. Udah mulai ngobrol-ngobrol. Lama-lama gila. Udah mulai Tapi gila. si Ken barusan Iya. Oh iya ada ngechat Ken gue ya. lagi. Udah ada tuh Ken ya. Iya. Malas banget Ken dan gitu Kenapa Ken. dia? Asli Di dah. perut ikan paus nih ya. Bang, kalau gue ada di dalam perut ikan paus, Iya. kayak gue bakal diem aja deh. Kenapa tuh? Kan ikan paus itu Iya. udah basi banget kan itu ya. Kan itu teka-teki udah basi banget ikan paus itu ya Allah Ken. Ikan-ikan mah nggak bisa gerak, ikan Ikan paus itu udah basi banget Ken, ya Allah Ken, masih lu keluarin aja gila malas si banget. Ken. Oh diketahan soalnya ketahan ya. Wah dia nge-WhatsApp gue juga. WhatsApp juga. Kenapa dia? Kenapa dia? Iya. Bang, gue ada tebak-tebakan ikan lain kok. Dia bilang gitu. Iya, apa tuh? Heeh. Ikan apa yang lehernya goyang-goyang? Ikan tuna. Tun. Iya. Ken, Males banget, Ken. males banget. Males banget Ken. Tuna-tuna. Janganlah. Oh, anjing gua enggak ketemu lagi. Wait, ikan-ikan. Tema ikan nggak dapet tuh, tema ikan nggak Iya, dapet. tema ikan nggak dapet, gue tema ikan nih ya. Nggak, tapi kalau gue bertanya aja dah, Bertanya Ya. aja. Ikan favorit lu apa Za? Kalau makanan Za? Kalau makanan. Iya, makanan. makanan. Ikan favorit lu apa? Nah, gue kalau favorit susah, tapi kalau gue yang agak kontra sebenarnya gurame, gue rada kayak maksudnya suka ya? tulangnya kebanyakan buat gue gitu. Nggak terlalu lah. Sebenarnya rasanya gue suka banget gurame, Iya. tapi tulangnya banyak banget gitu. Kalau ada yang udah dipisahin enak tuh gitu. File gitu ya. File gurame misalkan ya kan. Jarang sih tapi file gurame. Janggal sih. Maksudnya gue rasanya gue suka banget gurame, Iya. tapi kenapa tulangnya sebanyak itu ya? Iya. Oke, WhatsApp gua. Nah, WhatsApp gua. untung ada waktu loh sepanjang gue. Bang, ada ikan nih selalu biasanya anak-anak muda nih bahkan dulu tagline iklan juga ikannya ini. Ikan menjadi tagline iklan. iklan. Oke, dari Oke, ikan oke, ke oke. iklan nih. Apa tuh? Iya, katanya gini Bang. Nggak ada lu gurame. Sampurna hijau. Oh, sampurna hijau. Nggak ada lu gurame. Ya ada. Nggak ada lu gurame. Iya. Maaf ya tipis aja tipis. Gak apa-apa. Yang Nggak, penting tapi kan
Tapi gue setuju gurabe ribet sama makan ikan mas tuh kan tulangnya banyak ya. Enak memang enak sih rasanya Banyakan sih. ikan mas malah daripada gurame menurut Iya gue. ikan mas. Oh tulangnya ya. Tulangnya banyak banget. Bandeng anjir. juga banyak Bandeng kan. Oh Bandeng juga ya. Kalau nggak Bandeng salah banyak. iya. Iya. Tapi ikan favorit gue sepanjang masa gue bawal gue. Oh bawal ya. Tapi bawalnya dibakar ya. Kan ada yang presto, ada yang apa. Ikan bawal tuh kalau Iya. dibakar, wah gak masuk akal sih Iya, masakannya. Kayaknya gue kalau Indonesia lele, kalau luar ya salmon gitu. Lele Tapi itu lu lele suka ya? suka gue lele. Lele mantep banget sih. Kalau digorengnya bener gitu enak banget. Lele. Bodoh amat dibilang Walaupun jorok apa. Jorok-joroknya gak peduli ya. Nggak peduli gue. Rasanya tuh enak banget. Rasanya enak lele. lele. Apa kau nemu sambal yang pas gitu. Enggak emang makanan lele enak menurut lu di mana yang lu pernah makan sejauh ini? Pecel Dulu lele. ada pecel lele lela ya. Ada Oh, pecel iya, lele ada. yang kalau orang namanya Lela Iya. dapat diskon kalau nggak salah. Itu dari Oh, Bandung kan ya? Kalau nggak salah Kalau iya, nggak salah dulu terkenal iya. tuh, tapi Iya. nggak tahu deh masih ada nggak tuh. Iya. Nah, sempet tuh Lale Manino datang ke sana kayak Lela kita bilang bukan Lale. Bukan Lale, Lu katanya. nggak bisa lu Iya. Lale gitu. Gak dapet diskon dia. Bener. Salah. Iya. Terus sempat datang juga itu apa saudaranya Bom-Bom. Heeh. Lala itu Nggak bukan bisa. bukan Lela. Kita nyarinya Lela. Kita Lela, kamu bukan Lala. Iya. Sempet datang tuh ya. Sampai Ya. David Naif sok cadel. Oh, iya. Aku rela. Gue tahu aslinya mas. Jangan ya, jangan ya. Kita tahu aslinya gitu. Bangsa. Gitu pecel lele. Iya iya. Jadi Tapi lele menurut gue tuh kayaknya termasuk apa ya, ikan yang enak nih. Tapi Iya. kayak dia tuh jarang dieksplor loh. Kayak kita ngeliat dia selain dipecel dia mana lagi gitu. oh Kayaknya si lele itu ya. si lele ini. Ya pasti Oh, lele goreng. Jarang gue ngeliat Pecel. gitu. Misalkan contoh misalnya kayak ayam kan udah dieksplor dengan segala macem Oh iya. cara nih di ayam pop, ayam rebus, ayam goreng lah, goreng tepung udah diapa-apain lah. Lele kayaknya so far baru di ya pecel Ya pecel aja maksudnya sama digoreng lele-lele aja. warteg juga Iya. kayaknya sama digoreng juga gitu. Iya, maksudnya nggak ada inovasi apa gitu ya. Iya file atau kayak burger lele gitu-gitu kita belum pernah nemu Anjir, kan. wah. Nah, maksudnya kenapa burger ayam terdengar normal tapi Iya. burger lele aneh gitu. Sashimi lele juga. Sashimi. Sashimi lele. Iya kan? Iya. Indomie rasa lele bawang gitu Iya. nggak ada gitu kan. Enggak, tapi salmon ini kan yang mentah-mentah lu makan ya berarti ya saya. Sushi makan. Makan Iya. sushi ya. Jadi kan waktu itu kan gue pernah lagi ke Jepang kan. Jadi seumur hidup gue tuh baru 2 kali pernah nangis gara-gara makanan. Jadi saking enaknya. Oh saking nikmatnya lu nangis. Saking enaknya. Nah, jadi yang pertama tuh udah makan nasi Padang di Padang bener. Oke, Waktu itu gua oke. saking enaknya gua sampai nangis gitu. Yang kedua adalah MBG, enggak. Terus itu kan. terus. Sebenarnya gua ada- Sampai netizen tuh tahu patternnya kayak ini pasti Kemal terus ini. Enggak, udah. Enggak, yang kedua adalah gue saking nangisnya tuh makan sushi bener-bener di Jepang. Oke. Jadi waktu itu pas gue ke Jepang gue diajak sama tour guide-nya. Katanya- Tokyo nih, Tokyo, di bukan? Oke. di Tokyo. Terus kata tour guide-nya orang Indonesia, dia bilang, Mas Kemal mau makan sushi yang enak tuh jangan di Tokyo, tapi di pinggirannya Tokyo. Ini saya anterin, jadi kayak gang-gang pedesaan gitu. Iya. Oke. Diantar gue ke sana gitu, terus gue makan sushi gitu. Wah itu gue pas makan nih, Itu salmon tuh. salmon mentah itu, salmon sashimi sama yang sushinya gitu. Iya. Nasi gitu kan. Pas masuk ke mulut gue tuh kayak nggak tahu kayak ikannya beda aja gitu, fresh aja gitu. Iya, penasaran sih pasti itu. Iya ikannya tuh bener-bener yang fresh yang nggak tahu ya beda sama sushi teh kita makan-makan gitu tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu kayak Iya, Iyalah. ikan di sini tuh kayak udah kena polusi udara Jakarta gitu. Jadi mereka tuh udah yang kayak batuk-batuk terus dijadiin ikan sushi gitu. Kalau Berarti yang di sana, beda bukan bumbunya tapi rasa ikannya ya, ya. fresh aja karena bener-bener dari Jepang langsung kan. Jadi gua sampai nangis bener-bener nangis kayak anjir ini enak banget ini makanan. Tapi memang ada konspirasinya juga sih itu Mal. Kenapa ya? Kalau masalah ikan ini. Kalau nggak salah itu sempat ada di film di Netflix deh yang masalah-masalah daging ikan itu. Oh Oke. iya. Jadi sebenarnya udah ada memang negara yang dapat pasokan ikan terbaik tuh udah ada pemetaannya gitu. Siapa aja yang Oh, dapat. Siapa aja yang dapat gitu kayak misalnya Jepang atau bahkan Norwegia kan terkenal dengan Norwegian salmonnya juga kan gitu. Oh iya. Bahkan beberapa sebenarnya ikan di Jepang itu adalah hasil dari Indo juga sebetulnya. Cuman yang grade A-nya dikirim ke Jepang. Kita dikasih yang jelek-jeleknya. Iya. Konspirasi Oh, ya ini gitu. ya. Konspirasi ya? Kalau nggak salah ya gitu. Nggak, tapi kalau makanan favorit lu sepanjang masa apa Slo? Sepanjang masa. Iya maksudnya lu tuh harus kan lu tipikal orang yang kalau makan comfort zone aja kan. Iya. Sekali makan aja. Lu makanan favorit lu apa? Kayak ya nasi Padang kah atau apa? Dari Aceh sampai Papua lu udah makan semua makanan nggak? Ya most likely udah Udah semua ya? Nyoba lah pasti pernah nyoba ya? lah. Oke, kalau dari list gue ya, dari Aceh sampai Papua ya. Iya. ya.
berarti top 3 gue ya. Nomor 3 gue sate kelatak. Nomor Jogja 3. Jogja Maksudnya bisa Bantul. satenya bisa lompat-lompat gitu berarti ya? Kata. Waduh, gitu lu pengen makan. Waduh, Bagusan jokesnya Ken tadi tuh ikan paus. Sorry. Udah sate kelatak itu enak Sate juga. kelatak. Ya sate kelatak yang tapi gue yang pabari sama yang gue nggak lupa. hafal tuh kalau Nggak, kelatak tuh. jangan papong kalau gua bukannya menjelekkan Yang paling terkenal papong, karena ya. papong kan paling terkenal. Cuma menurut gue ini kan cocok-cocokan Iya. ya. Iya. Papong tuh karena udah terlalu industri aja kalau buat gue. Jadi merasanya nggak masuk. Gua pabari. benar. Pabari itu kan yang dipakai AADC ini, AADC syuting yang Dan kedua. ini untuk yang belum tahu kita juga harus ngasih tahu nih. Iya. Sate kelatak itu nggak ada hubungan sama Kela Project ya teman-teman. Iya. Ya. Jangan dikira nih. Bener. Oh nih bisnis kayak Seringai punya Lawless Burger Iya, Bar, Kela bener. Project punya kelatak. Nggak kayak Nggak ada. gitu. Nggak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Dia Iya. punya Kela Project. Beda. Ya jadi sate Kelatak. kelatak gua. Kelatak 3 Ya, tuh. Yang pabari sama ada satu lagi yang Maisa gue lupa lagi. Pokoknya sate kelatak. Ya. Terus yang nomor 2 gua itu adalah ini apa namanya? Nasi Padang di Padang nomor 2 gua. Nasi Padang yang real di Padang. Di Padang real pokoknya itu udah terbaik lah, udah nggak ada debat lah gitu. Nomor 1 gua nasi babi di Bali. Waduh, kadang-kadang. Dulu, maksudnya dulu kan. Nasi pada babi. masanya kan. Iya. Kata orang kan paling enak kan. Kata orang nasi jangan babi yang mainstream. Bali gitu, iya. wapon nggak bercanda. Nomor 1 gue coto Makassar gue. Coto Makassar. Oh, coto Makassar enak banget. Di Nice, Makassar langsung itu, tapi yang kuahnya agak kental. Wah, itu terbaik katanya. Ada kelapanya itu tuh. Daeng Tayang. Kalau Daeng Tayang ternyata ada di Kelapa Gading juga. Wah, Cabangnya. Iya coto Makassar. Coto Makassar enak banget sih. Itu Gitu. Sebagai- terbaik, udah Parah sih. terbaik. Sebagai ordal ya. Iya. Kan gue orang Makassar. Hah? Oh, Gue orang Makassar. Bokap gue Bugis coy. Makanya gue kan nikah pakai baju Bugis. lu Oh gitu, Bugis Slow. Medan berarti. Iya, kan gue pulang Oh. kampung sering ke Makassar. Oh kan. bukan Medan lu ya aslinya ya. Terus kenapa? ya? Kalau mau makan coto, Ah. makin pagi makin bagus. Kenapa? Oh gitu. Karena baru jadi. Karena coto tuh nggak dibikin lagi coy 1 hari tuh. Oh saat dia di- fresh. Oh, Jadi kalau fresh, datang jam pagi-pagi. 2 ya itu yang dibikin yang jam 10 gitu. Kalau datang jam 10 ya berarti masih fresh itu sebenarnya. Makin Oh pagi jadi makin makin bagus. pagi ya. Ada tuh yang mau gue makan sama Yumi tuh coto, bukan coto sih, sop. Konro. Bukan kontrol Palu karibosi, bahasa bukan. serigala Bahasa. juga. Palu basah ya. oke. Makassar juga kan? Makassar banget. Sop juga saudara, banget sop tuh. saudara. Sop saudara, Ya, enak banget sop. itu enak Asli. itu sop saudara, Sop iya. saudara. Wah terbaik tuh Sop saudara ya. Sop saudara Makassar tuh gua sama Yumi sampai bolak-balik enak. berapa kali tuh sop saudara. Padahal kayak sop daging biasa gitu malah. Cuman Iya tapi beda nggak kan. tahu. Ya kan? Itu pengalaman makan sop saudara itu sama kayak pengalaman gua makan sushi di Jepang langsung Iya, kayak iya. beda aja rasanya gitu. Kayak itu cuma ada di Makassar doang menurut lidah gua ya gitu. Kayak gua sama Yumi tuh bisa nambah berkali-kali kayak di Jakarta gua nggak pernah makan sop Kayak seenak gitu, ini iya, gitu. iya. Itu. Jadi gua itu tuh contoh Makassar. Lu top 3 lu apa ya makanan? Kalau gue ini harus ada daerah juga ya. Ya bebas aja ya, maksudnya ya Iya. kalau satu daerah yang sama ya nggak apa-apa juga. Kalau gue konro masuk konro. Sop konro. Konro, maksud gue. sop konro ya. Ya berarti di Gading Karebosi tuh ada bisa, tuh sop iya. konro Iya. karebosi. Nomor 3 lu tuh ya. Nomor 3. Nomor 2 lu apa Gue ya? nasi padang sih gue. Nasi Padang tetap ya. Nasi padang tetap gue. Terbaik sih nasi Padang di Terbaik Padang. nasi Padang. Gue tuh nasi Padang ya di Padang ya. Kan bukan nasi Padang namanya ya, apa gitu ya, maksudnya Kapau. rumah makan doang. Nasi kapau, nasi kapau. Ya pokoknya kalau nggak gitu salah. doang gitu. Itu tuh bener-bener cuma nasi sama kuah rendangnya aja. Udah Iya. enak banget. Udah ya. enak banget anjir, belum nambahin apa-apa. Nah, kalau pempek Palembang debatable tuh. Ada yang dibilang pempek Palembang tuh ada beneran enak. Cuma sejauh ini gue makan di Palembang sama Yumi nyobain yang paling enak, rekomendasi orang, tetap nggak srek gue. Tetap sama aja sama di Tetap sini. iya, tetap nggak ada, menurut gue ya, Pempek. nggak ada karakternya. Tetap, Pempek itu paling enak dari Lampung. Lampung justru ya. Lampung. Pernah slow, gue makan slow di Lampung slow. Ada yang Apollo, apa ya Lupa deh gua gue namanya apa. Tapi tetap kurang gue. Aku nggak tahu ya pempek Palembang. Karena kan gue ini kayak kebanyakan kayak kalau gue cerita tadi kayak kebanyakan bohong. Tadi gue ngomong Makassar, gue orang Makassar, tapi gue di Palembang tuh 8 tahun juga dulu. Oke. Tinggal 8 tahun serius. Kayak jatuhnya kayak bercanda gue ini. Padahal memang beneran gitu. Iya. Ada tuh. Karena bokap gue kan pindah-pindah kerjanya kan dinas saya. Iya. Jadi di Palembang tuh dulu ada namanya pempek Eka namanya. Tapi sekarang kayaknya Udah kurang. nggak tahu masih ada apa enggak gitu sebenarnya. Oh. Karena sekarang kan pasti yang terkenal pempek Candy, pempek Pak Raden gitu Betul, yang sering betul, dibawa betul, tuh. Nah itu kurang gue. Nah itu makanya sebenarnya Biasa tuh aja. dulu pas ada Eka ini Hah.
yang si Candy sama Beringin dan lain itu tuh tier 2-nya tuh. Oh, jadi Eka itu tier 1 Iya, ya? dulu tuh ada Eka sama Pempek Dempo namanya. Oh, Waktu tapi gue SD tapi ya nggak itu. tahu sekarang ya. Nggak tahu sekarang dia Iya, iya. berhasil untuk branding ke sosmed apa enggak gitu. Iya. Masalah kan banyak kan kayak yang makanan yang udah sebenarnya dari culture dari jauh banget, cuman karena nggak main sosmed jadi nggak terlalu. Jadi nggak nyebar Iya. gitu ya. Nah, itu juga tuh kalau lu berdua ke Pontianak, mie Apollo Pontianak. Ini Iya. Apollo Pontianak. Kuetiao Oh, kuetiao, Apollo oke. Pontianak. Itu pecahnya sama mie titi ada sih, tapi Mie Titi Makassar kan ya? Itu Makassar ya? Mie Titi yang keras kan, mie keras. Oh iya, itu Makassar tuh ya. Kuetiao Apollo. Berarti lu tadi nomor 2 lu nasi Padang ya? Udah no debat sih nasi Padang. Iya. Nomor 1 lu apa berarti? Nomor 1 gue Eh. Indomie gue. Tetap di situ ya. Emang Mainnya. tapi emang genius sih Indomie itu. Kok bisa ya orang bikin kita masak secepat itu terus rasanya seenak itu gitu ya kan? Iya itu. Enggak, tapi debatable. Cuma kalau Indomie ya udahlah, bukan masakan khas daerah lah ya, cuma Iya. gue sate kambing gue suka banget. Sate kambing. Sate kambing berarti di atas nasi Padang tuh. Iya. Aduh. Kelatak berarti lu harus nyoba. Lu udah pernah makan belum? Bisa berarti sate nasi Padang tuh nomor Tapi 1. iya sebenarnya justru kalau main kayak gini nasi Padang tuh sebenarnya nggak boleh masuk harusnya. Oh nasi iya, harus Padang di luar dia itu ada ya. universe sendiri, dia ada Iya. rendang, ada dadarnya, ada Bener. apanya. Ada ayam. Oh berarti iya. nasi Padang kita take out harusnya aja nggak ya? boleh. Ya berarti gua Kuetiao Apollo Pontianak itu Itu, gua. ya. Ya, kalau berarti lu nasi itu Padang berarti lu gue take out. satunya soto Medan gue berarti. Oh soto Medan ya, tapi di Medan asli ya. Soto Medan ya benar. Iya, Soto- lu kelatak udah pernah makan tapi sih lo? Udah. Cuman gue baru nyobain Pak Pong itu. Nggak kurang. Iya. Maaf nih Pak Parah. Pong. Menurut Ini gua sepupu Pak Pong nonton loh. Iya, maaf Pak Pong. Parah banget. Jahat banget Wah, nih. lu juga, lu- Jahat banget. Lu ingat kasus Code Blue bang? Lu ingat kasus Code Blue dong. Lu ingat Iya, kasus maaf, Code Blue maaf ya. nih. Siapa tahu ini orang Pak Pongnya lagi nonton podcast ini tapi sambil gue tahu nih sering dibilang kurang, gue lagi bikin resep baru. Denger lo ngomong gitu. Iya kecewa kayak. Gak jadi lagi. Anjing Kemal dulu pas dia kesini gue sambut lo dengan ini. Iya Lu malah sekarang lu malah nyerang Pak Pong. Enggak Pak Pong menurut orang enak kok. Ya. Tapi menurut gua aja enggak sreg. Oke gitu. oke oke. Padahal Iya, gue gua. udah siap loh. Misalkan gue ke soto Pak Pong nih, gue Sate. sate kan, Ya. sate Pak Pong. Misalkan gue ngajak teman-teman band gue gitu ke sana, gue udah siap bikin hashtag padahal. Apa tuh? hashtag ya? Pang makan pong gitu. Band pang Iya. makan Pak Pong mas gue Iya. gitu ya kan. Atau dia juga bisa bikin Pak Pong ya misalnya. Misalnya ini ide buat Pak Pong. Ide buat nih. Pak Pong. Iya iya. Misalnya iya. tapi untuk khusus itu kan di Jogja ya. Iya. Khusus orang Jogja dikasih hashtag lah kalau tiap mudik gitu lah. Oke. Apa? Balik ke kampung halaman. atau ya kan sekarang kan lu tau lah zamannya sportainment kan. Iya. Padel segala Bener. macam. Nah, bisa bikin turnamen juga sih. Turnamen apa tuh? Iya. Pingpong Pak Pong gitu. Iya. maksud gue gitu. Apalagi main pingpong bareng sama Pak ada Pong. film Marty Supreme sekarang tuh dia pingpong juga. Iya, tuh, iya. pingpong. Atau kalau misalkan Pak Pong ini mau lebih percaya konspirasi ya. Iya. Setiap kali makan di sana hashtagnya kami bersama Dharma Pongrek. Iya. Bisa. Jadi BE bahkan Iya, bisa Dharma itu. Pongrek. Bisa, Iya. bisa. Atau misalkan Iya. mau ke skena musik juga misalkan. Iya, gitu. bisa lah, Iya, bisa lah. iya kan. Tinggal ajak pemain bass aja. Ya itu Pongki Pong gitu. Jadi Pongki, Mas Pongki Mas sama Pongki, Pong gitu. iya bener. ya kan? Bisa begitu ya. Banyak lah ide untuk Pak Pong lah biar Iya. tadi lu- atau ini terakhir deh. Maksudnya kayak apa saran-saran bisnis terakhir deh. Iya, Top 3 iya, belum iya, Oza, iya, habis itu iya. baru Ini udah ya ini kita. supaya buat Iya. entertainment yang rame gitu ya. Iya. Orang nonton seru. Jadi ada orang kuliner terhibur, juga. Iya. Iya. Pong setan juga. Iya. Bisnis pong setan. Iya. Pong setan. Rame biasanya motor-motor. Motor-motor ya. Nah, Udah selesai nih kan? Iya. Berarti lu buka. lu mau buka aja. Berarti Buka top 3 aja. lu episode nanti aja ya. Top 3 gue gak usah gak apa-apa tadi. Nanti aja ya. Masa dilanjut? Oke, thank you, kita buka puasa dulu Thank you. teman-teman.